Halo, selamat siang Pak Teni dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Merlinda Chandra. Di sini saya akan mempresentasikan chapter 7 tentang Financial Responsibility Center pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu harga transfer. Harga transfer adalah harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan untuk penjual atau selling division dan unit divisi pembeli atau buying division. Nah, saya akan memberikan contohnya, itu contoh harga transfer. Di sini itu sebagai contoh perusahaan induk dan perusahaan anak. Perusahaan induk itu sebagai distributor dan perusahaan anak itu sebagai manufacturing. Mereka saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah produk di mana anak menjual ke induk dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Kemudian pada penjelasan ini, harga transfer dibatasi pada nilai diberikan kepada suatu transfer barang dan jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu kedua pihak itu terlibat dalam pusat laba. Harga transfer yang terjadi antara unit harus mencapai tujuan antara lain. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan. Contohnya itu perusahaan induk dan anak memberikan informasi kepada perusahaan induk mengenai biaya harga transfer dan lain sebagainya. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita perusahaan, yaitu meningkatkan laba unit usaha. Namun keputusan yang selaras dengan cita-cita perusahaan yaitu meningkatkan laba. Sebagai contoh, PT Induk dan anak mau melakukan menjual suatu barang atau membuat PO. PT Induk membuka PO kepada PT Anak. Dia memiliki harga transfer 10 juta. Nah, PT Anak ini mengeluarkan biaya untuk pengeluaran membuat barang itu 1 juta. Nah, karena PT Anak ini mau mengambil keuntungan, maka PT Anak ini memberikan harga 4 juta kepada PT Induk. Tapi harga itu kan masih di bawah harga pasar. Nah, PT Induk mengambil harga itu untuk menjual barangnya itu seharga harga pasar. Jadi mereka itu sama-sama memiliki keuntungan. PT Anak mendapatkan keuntungan, PT Induk mendapatkan keuntungan, tapi tidak lebih dari harga pasar. Nah, yang keempat, mudah dimengerti dan dikelola sebagai suatu sistem penentuan harga. Jadi PT Anak memberikan SPH, sistem penentuan harga, kepada PT Induk. Nah, di harga transfer ini sering memicu masalah, terutama pada penentuan harga. Sepakatnya karena melibatkan dua unit, yaitu unit pembeli dan juga unit penjual. Dan harga transfer juga mempengaruhi pengukuran laba unit. Harga transfer yang tinggi akan merugikan unit pembeli, sedangkan harga transfer yang terlalu rendah akan merugikan unit penjual. Maka penentuan harga transfer ini jadi suatu hal yang sangat penting. Tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah untuk sama-sama menguntungkan antara pembeli dan juga penjual. Nah, penentuan harga transfer tentunya tidak dapat sembarangan. Menentukan harga secara garis besar tersebut sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak yang saling terlibat. Selain itu, harga transfer dalam praktisnya harus diperhatikan agar tujuan manajemen sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, secara umum harga transfer memiliki beberapa metode. Yang pertama itu
harga transfer berdasarkan harga pasar atau market based transfer price. Harga transfer berdasarkan harga pasar ini dipandang sebagai penentuan harga yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai dengan harga pasar yang berlaku. Pada divisi penjual atau kemungkinan untuk memperoleh profit pada sisi pembeli, harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Sebagai contoh, ini perusahaan induk dan anak. Perusahaan anak membuat suatu barang untuk menjual kepada PT induk. Nah, kan biasanya itu kalau PT anak menjual kepada PT induk, harga biayanya itu dinaikkan untuk mendapatkan keuntungan dulu. Nah, di bawah harga pasarnya. Misalnya harga pasar 10 juta, nah anaknya ini memberikan harga kepada induknya sebesar 4 juta. Namun kalau dengan menggunakan metode harga transfer berdasarkan harga pasar, jadi perusahaan anak ini menjual kepada perusahaan induknya itu sesuai dengan harga pasar yang sudah berlaku. Tidak ada pengurangan ataupun untuk mengambil keuntungan untuk dijual lebih tinggi, tidak, tapi sesuai dengan harga transfernya, harga pasarnya. Dan yang kedua ada harga transfer berdasarkan biaya atau cost based transfer price. Perusahaan bermetode penetapan harga transfer atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang dan jasa. Penetapan harga transfer dalam metode ini relatif mudah diterapkan, namun memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, penggunaan biaya sebagai harga transfer dapat mengarah kepada keputusan yang buruk jika seandainya unit penjual tidak dapat memproduksi dengan optimal, sehingga menghasilkan biaya yang lebih tinggi daripada harga pasar. Jadi di metode yang kedua ini, perusahaan anak menjual kepada induk itu sesuai biaya-biaya yang dikeluarkan tanpa menaikkan harganya lagi. Jadi benar-benar harga mentahnya tanpa ngambil keuntungan lagi. Yang ketiga itu berdasarkan harga transfer negosiasi. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenalkan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan harga transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Sebagai contohnya itu perusahaan anak dan induk kembali. Mereka saling bernegosiasi untuk menentukan suatu harga untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk setiap masing-masing divisinya. Perusahaan induk mendapatkan keuntungan dan perusahaan induk dan anak saling mendapatkan keuntungan. Jadi mereka melakukan negosiasi. Seandainya ada harga yang kurang cocok, misalnya anak memberikan harga kepada induk, harganya itu menurut induknya kurang cocok, maka mereka saling melakukan negosiasi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal antara kedua belah pihak. Nah, harga transfer menegosiasikan mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inherent dalam pusat-pusat pertanggungjawaban, karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Namun transfer pricing ini tidak begitu mudah untuk ditemukan karena posisinya pada situasi sulit yang bisa menimbulkan konflik of interest di antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu divisi penjual dan juga divisi pembeli. Artinya, tidak akan ada metode transfer price yang terbaik yang akan diterima mutlak oleh kedua belah pihak. Jadi, maksudnya yang tidak ada yang mutlak kedua belah pihak ini, kalau mereka saling bernegosiasi itu tidak mendapatkan suatu yang pas untuk keduanya, maka bernegosiasi di dalam metode ini haruslah saling menguntungkan.
kedua belah pihak sama-sama saling kayak istilahnya deal lah, kayak cocok satu sama lain gitu. Udah, ibu panjang banget. Nah, kemudian ada harga transfer pada perusahaan multinasional. Maksudnya di sini tuh transfer pricing juga disebut dengan intra-company pricing. Tujuan harga transfer ini berubah apabila melibatkan multinational corporation atau disingkat dengan MNC, serta barang yang ditransfer melalui batas-batas negara. Tujuan penentuan harga transfer internasional terfokus pada meminimalkan pajak, bea cukai atau bea, dan resiko pertukaran asing, bersama dengan meningkatkan suatu kompetitif perusahaan dan memperbaiki hubungan dengan pemerintahan asing. Walaupun tujuan domestik seperti motivasi, manajerial, dan otonomi divisi selalu penting, namun seringkali menjadi sekunder pada transfer internasional yang terlibat. Perusahaan lebih fokus pada pengurangan pajak total dan memperkuat anak perusahaan asing. Oleh karena itu, transfer pricing ini juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak dan bea cukai dari suatu negara. Jadi harga transfer ini berguna untuk mengurangi harga pajak, bea, dan resiko pertukaran asing. Sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.